Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik. Anies Baswedan segera umumkan cawapresnya. Wow, luar biasa begitu ya. Pada hari ini banyak media-media yang menanyakan langsung kepada Anies Baswedan, kepada Partai Demokrat, kepada PKS, kepada Nasdem, kapan mengumumkan cawapresnya begitu ya. Tetapi kalau kita melihat situasi dan perkembangan, Anies akan segera mendeklarasikan cawapresnya itu begitu ya. Tetapi kita lihat bagaimana perkembangan terlebih dahulu ya. Jangan terburu-buru. Saya memberikan saran saja begitu. Jangan terburu-buru. Karena sosok yang mendampingi Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Walaupun muncul di luar sana ada Pak Andika, katanya begitu ya. Tapi kita lihat saja, jangan terburu-buru. Ini menjadi kejutan luar biasa di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya nanti kalau dia terbaca ya wakilnya ada celah, ada sesuatu yang kemudian semua orang kan pasti ada celah di situ begitu kan. Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangan itu begitu ya. Tetapi kalau kita lihat misalnya ya kalkulasi politiknya misalnya dengan Pak Andika misalnya, maka orang akan melihat sosok Pak Andika itu sebagai orang yang kemudian punya rekam jejak yang baik ya. Tetapi di satu sisi ya katanya sih ada Bu Hovifah, ada Mbak Yeni, ada AHY, ada Aher begitu. Tetapi di balik ini semua tidak masuk dalam catatan cawapres Anies Baswedan ya. Karena yang saya dengar begitu ya bahwa yang ada adalah tokoh orang Jawa begitu ya yang kemudian punya peran penting di situ begitu. Orang berspekulasi di komentar-komentar channel Hodari Podcast Rakyat, jangan-jangan Pak Yusuf kalah lagi. Kira-kira seperti itu begitu dalam narasi yang yang saya baca dalam komentar-komentar di channel Hodari Podcast Rakyat itu begitu. Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies Baswedan segera umumkan cawapres ya, luar biasa ya. Bapak Gatot Nurmantio. I love you Anies. Siapapun cawapresnya di situ akan sangat terlihat mana partai yang siap dan mana yang belum siap. Ya, malahan bisa jadi ada yang belum yakin dengan capresnya dan cawapresnya belum diumumkan kepada masyarakat. Ya, jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu. Walaupun muncul spekulasi ada Gatot, ada Pak Andika di situ, ada AHY, terus kemudian ada Bu Hovifah, ada Mbak Yeni, ada yang lain begitu kan. Tetapi ada salah satu tokoh yang kemudian tidak mau disebutkan di situ. Apakah ini begitu kan? Ya, tokoh itu memang orang Jawa begitu ya, tetapi orang di situ melihat tokoh itu sangat terkenal sekali begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan politik hari ini. Tentu Anies Baswedan ya yang awalnya sejak dulu kalau kita melihat sejarahnya begitu ya. Ketika dideklarasikan oleh Partai Nasdem banyak yang sudah enggan kepada Anies Baswedan begitu. Salah satunya mungkin ada yang taruhan Alphard, ada yang sini ngomongnya Anies Baswedan tidak punya tiket, bisa gagal, tidak becus dan sebagainya. Itulah narasi yang dibangun oleh mereka. Tapi tahu-taunya membuktikan hari ini bahwa Anies Baswedan bisa ternyata mempunyai wakil begitu ya, bisa menjadi calon presiden RI di 2024. Inilah yang kemudian mungkin akan pesimis orang-orang di luar sana begitu kan, tetapi bagi Anies Baswedan optimis sekali begitu ya. Bahkan ini Pak SBY ini sampai lebaran ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Jangan terburu-buru terlebih dahulu ya. Walaupun para netizen sudah banyak pro dan kontra di situ, jangan terburu-buru. Saya kira melihat bagaimana kondisi dan perkembangan politik hari ini. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Anies Baswedan segera umumkan cawapresnya. Dikutip dari tv1news.com ya. Tim 8 Koalisi Perubahan telah mengerucutkan satu nama bakal calon presiden ya. Bahan wakil presiden untuk Anies Baswedan ya. Kepastiannya tersebut disampaikan Anies saat menyambangi Nasdem Tower di Jakarta dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan ya. Sudah jelas di situ ada nama cawapres ya. Siapakah mereka? Ya yang saya katakan itu muncul spekulasi ada Gatot, ada AHY, ada Bu Hovifah, ada Mbak Yeni, ada Aher, ada tokoh-tokoh yang lain di situ begitu. Katanya ya, menurut spekulasi dan diskusi anak bangsa begitu yang kemudian memberikan peran penting kepada Anies Baswedan, ada yang mengatakan ada salah satu tokoh Jawa yang kemudian tidak disebutkan di situ begitu kan. Tetapi nama-nama yang sudah disebutkan itu katanya tidak dipilih begitu kan. Siapa mereka begitu? Apakah ini benar begitu? Kita lihat saja bagaimana pengumuman Anies Baswedan nanti begitu ya.
Bahkan ya Anies Baswedan memastikan ya penggodokan nama calon wakil presiden pendampingnya masih dalam proses, namun sudah mengerucut ke satu nama. Dirinya juga menegaskan terkait pentingnya persamaan visi ya dengan calon pendamping dalam mengatasi ketidakadilan yang sedang saat ini terjadi. Betul begitu kan? Saat ini ketidakadilan luar biasa begitu. Kita lihat saja bagaimana angka korupsi begitu, seolah-olah keadilan itu adalah tumpul ke bawah begitu kan. Bisa saja begitu kan. Inilah yang harus menjadi penekanan penting dalam program Anies Baswedan ke depan begitu ya. Bahkan dirinya juga menegaskan terkait pentingnya bersamaan visi ya dengan calon pendampingnya dalam mengatasi ketidakadilan yang sedang saat ini terjadi begitu. Bahkan Anies Baswedan sudah mengkomunikasi sosok pendampingnya tersebut kepada para ketum parpol atau partai koalisi termasuk kepada AHY dan SBY ya di Pacitan pada hari Kamis, lalu serta kepada Surya Paloh pada hari Jumat. Bahkan ya Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menjelaskan Koalisi Perubahan akan mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Cawapres ya. Pilihannya tersebut ya paling lambat pada 16 ya. Tanggal 16 katanya. Paling lambat tanggal 16. Artinya 16 Juni ini akan ada pengumuman ya pencapres Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu. Kita lihat saja begitu ya. Bahkan ya ini tanggal 16 mendatang. Katanya begitu ya. Kalau memang itu tanggal 16 artinya apa? Artinya ada sebuah ungkapan bahwa ya Anies Baswedan akan kemungkinan ya menang di situ begitu kan. Karena bagi kami ketika melihat narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan, begitu banyak calon-calon yang lain untuk ya yang kemudian untuk mendeklarasikan itu, tapi Anies Baswedan yang ditunggu paling utama begitu kan. Ya mungkin partai PDIP bisa akhir detik-detik akhir begitu. Kalau Pak Prabowo mungkin saya rasa lebih di bawah Anies Baswedan untuk mengumumkannya itu begitu. Ketika ini melihat bahwa tanggal 16 akan ada deklarasi itu, saya rasa sangat luar biasa begitu kan ya. Ya pada akhirnya menurut saya pribadi jangan terburu-buru terlebih dahulu kan, kira-kira seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya kalau terburu-buru nanti akan menjadi dampak luar biasa begitu ya, akan menjadi gorengan luar biasa di situ ya. Kita lihat saja bagaimana perkembangan itu begitu yang sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat ini apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan untuk cawapresnya sendiri begitu kan. Cawapresnya sendiri itu Anies Baswedan menekankan yang penting punya visi yang sama untuk menegakkan keadilan di situ begitu. Karena kita tahu bahwa keadilan kepada bangsa kita hari ini semakin menurun begitu kan ya. Banyak kasus-kasus yang kemudian tidak bisa ditangani secara jelas begitu. Jadi mungkin dengan kehadiran Anies Baswedan merubah bangsa kita itu salah satunya mungkin ya. Mungkin itu akan menjadi dampak yang luar biasa begitu ya. Tetapi kalau kita diumumkan pada hari ini ya kemudian akan menjadi satu spekulasi di luar sana begitu kan ya. Tetapi Cawapres Anies Baswedan sangat keren luar biasa ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.